Udah, Udah kan, San? udah. Oke, tunggu. Bilang dulu. Oke, kita mulai ya, Kak Li. Oke deh. Oke, selamat malam buat kita semua dan juga selamat malam buat ya, Ibu. Kami di sini sebagai mahasiswa dari Pendidikan Geografi semester 5 yang ingin mewawancarai Ibu mengenai dari mini riset kami yang berjudul Efektivitas Penggunaan Model Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan pemahaman siswa mata pelajaran IPS di SMP. Iya. Yang pertama, kami ingin bertanya kepada Ibu itu nama Ibu terlebih dahulu. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Emilia Rosari Siregar, biasa dipanggil Ibu Emilia atau Miss Emilia. Kira-kira usia Ibu sekarang Saat ini saya berusia 29 tahun. kelas yang Ibu ajar di SMP, Bu? Oh, salah satu bidang studi yang saya ajar adalah IPS untuk tingkat lower secondary atau setara tingkat SMP kelas 1, kelas 2, kelas 7 dan 8. Baik. Kira-kira berapa lama ya Ibu mengajar di SMP? Saya sudah mengajar di tingkat SMP selama 7 tahun dari selama 6 memasuki tahun ke-7, sudah 6 tahun dari 2019. Baik, terima kasih. Kira-kira sekarang kita akan memulai sesi wawancara kita. Bu, dimulai dari teman saya yang akan bertanya. Kepada Dami, saya Oke, persilahkan. silahkan. Baik Bu, di sini pertanyaan kami yang pertama kami ingin menanyakan bagaimana Ibu menerapkan model Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran IPS di kelas Ibu. Oke, terima kasih Dami pertanyaannya. Jadi PJBL itu atau Project Based Learning adalah uh, metodologi pelajaran yang memang ditekankan ya di semua bidang studi. Nah, jika kita kaitkan dengan pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, uh, kami juga sudah menerapkannya di beberapa tahun ini. Memang mungkin modelnya sedikit berbeda dengan PJBL yang diterapkan oleh sekolah-sekolah lain. Nah, kalau di sekolah ini, setiap guru bidang studi itu ya memang harus menekankan dan mengenalkan isu-isu khususnya di bidang sosial kepada para siswa, dan para siswa itu diminta untuk mencari gap atau melihat apakah ada masalah di isu-isu yang terjadi di sekitar kita gitu. Bisa program-program PJBL ini tidak selalu diterapkan, tapi ada memang program-program sekolah yang memang rutin dilakukan seperti um, field trip yang diadakan 2 kali setahun di sekolah kami. Jadi setiap bidang studi itu membuat tugas-tugas. Jadi dari situlah kita bisa melihat isu-isu yang terjadi. Jadi tempatnya juga berbeda-beda. Ada juga dengan proyek P5 yang kita kaitkan di program kurikulum Merdeka kemarin. Itu juga bisa kita buatkan bentuknya PJBL begitu. Baik Bu, pertanyaan yang selanjutnya itu apa saja langkah ataupun tahapan yang Ibu lakukan saat melaksanakan pembelajaran PJBL tersebut? Oke, jadi saat melakukan pembelajaran PJBL, pertama itu kita jelaskan dulu materi kita. Misalkan saat ini krisis moneter sedang terjadi segala macam begitu. Katakanlah IPS yang saat ini, karena kan IPS terpadu di tingkat SMP itu adalah seluruh bidang studi IPS termasuk geografi, ekonomi,
sejarah. Nah, contohnya lah ini adalah pelajaran ekonomi. Jadi kita jelaskan dulu di kelas apa gambaran besarnya, istilah-istilah yang mungkin mereka tidak tahu sebelumnya. Ya, sesudah mereka jelaskan, itulah orientasinya, maksudnya pengenalan materinya. Nah, lalu masuklah kita ke yang berikutnya. Kita buatlah eh, kita udah plan di awal setelah ada orientasi, maka kita kenalkanlah mereka ke apa namanya itu ke proyek-proyek yang akan kita lakukan. Misalnya proyeknya apa nih? Kita mau melihat isu ekonomi atau bagaimana keadaan ekonomi sekarang yang ada di Indonesia. Gimana caranya? Ya membawa mereka dan merencanakan mereka. Misalnya kita pernah membuat eh, mengundang Bank Indonesia, perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara itu ke sekolah. Jadi kita buat semacam workshop, seminar. Jadi anak-anak sudah merencanakan apa ya, bukan merencanakan, sudah mencari dahulu apa yang ingin mereka tanyakan. Jadi kita fasilitasi karena kan masih SMP. Jadi bukan serta merta mereka yang sendiri mencari keluar. Jadi kita fasilitasi, kita bawa Bank Indonesia, dan memang berkaitan dengan program Bank Indonesia sendiri, yang memang program Bank Indonesia ini kan saat ini memang gencar datang ke sekolah-sekolah, dan termasuk ke sekolah kita pada saat itu gitu. Jadi datang, jadi dikasih pemahaman langsung dari expertnya, dan siswa juga bisa bebas bertanya. Nah, setelah itu, setelah direncanakan lalu dilakukanlah proyek itu kan diskusi atau langsung penelitian lapangan, karena Bank Indonesianya itu datang, misalnya pernah ada terjadi apa sih namanya, penggandaan uang di salah satu universitas yang ada di Indonesia. Misalnya basicnya itu adalah bagaimana kita mengenali keaslian mata uang, misalnya gitu. Bagaimana tetap menjaga nilai mata uang gitu. Nah, langsung expertnya yang datang, dan para siswa bebas bertanya. Jadi mereka tahu apa masalah yang ada di Indonesia itu. Itulah proyeknya. Jadi dari orientasi pengenalan dulu, direncanakan gimana kita membuat proyek itu, terus dilaksanakanlah. Itulah workshop tersebut. Nah, setelah itu lanjutlah ke pemahaman siswa. Nah, setelah dilakukan workshop itu, kita di kelas juga kembali menanya sama ke siswanya, apa yang udah kamu dapat dari workshop tersebut? Apa sih yang saat ini terjadi? Kilas balik apa yang mereka sudah tangkap dan apa yang sudah dijelaskan di workshop tersebut. Nah, dapatlah diakhirilah sama kesimpulan. Jadi mereka pun menjelaskannya, presentasi atau evaluasi lah. Ada yang masih belum, misalnya ada temannya yang masih kurang mengingat, kita begini loh, saling mengingatkan dan saling mengajari. Jadi bukan hanya dari gurunya tapi peer teaching juga. Karena beberapa kelompok atau masing-masing siswa kan punya pendapat yang berbeda-beda tentang itu gitu. Gitulah tahapan-tahapannya. Baik, Bu. Pertanyaan yang selanjutnya, Bu. Menurut pengalaman Ibu, sejauh mana siswa terlibat dalam setiap tahapan PJBL tersebut? Sebenarnya semuanya terlibat. Siswa jadi aktif gitu. Kalau sejauh mana dalam setiap tahapannya sih terlibat aktif, itu kan masih hanya salah satu contoh. Misalnya workshop, datang ke sekolah gitu. Mereka terlibat bertanya, merangkum, dan mengevaluasi gitu. Di awal pun mereka udah ada bahan, karena sebelum workshop tersebut udah dibekali sama guru masing-masing. Jadi siswa juga sudah menyibukkan diri dan sudah bersiap-siap. Tapi kalau itu dilakukan di lapangan, katakanlah ekonomi itu mereka mendatangi museum gitu kan, karena bagian daripada PJBL ini pun kami melakukan field trip 2 kali setahun atau setiap semester gitu. Jadi sebelum pergi misalnya ke museum tersebut, kita udah menyiapkan apa yang harus mereka cari tahu. Jadi mereka dalam setiap tahapannya ya terlibat. Baik, Bu. Untuk pertanyaan
berikutnya itu Hmm? bagaimana ibu menghubungkan proyek yang dikerjakan siswa dengan materi IPS yang diajarkan? Apakah ada kaitannya, Bu, atau berbedakah proyeknya sama materi yang Ibu ajarkan seperti itu, Bu? Oh, harus berkaitan. Maka oleh karena itu sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar, kita udah harus mempersiapkan. Oh, berapa kali mereka studi lapangan, berapa proyek-proyek apa aja yang harus mereka kerjakan di setiap eh, unitnya atau di setiap ya di setiap kategorinya gitu. Jadi di setiap unit memang harus berkaitan. Baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan ataupun diberikan oleh teman kami. Oke. Izin Bu, saya Ahmad Jabir Ihsan dari kelompok 6 ini izin bertanya ya Bu. Silahkan. Pertanyaan saya nih Bu, sejauh mana nih penerapan PJBL Ibu efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi IPS Bu? Oh, kalau penerapan PJBL ini tentu sangat berpengaruh ya, karena sebelum kita mengenal istilah, apakah suara saya jelas? Jelas ya? Suara saya Jelas Bu, cukup jelas? Oke. cukup jelas. Jadi sebelum ada PJBL ini, siswa itu kayak terkesan menghafal-hafal. Jadi, oke, inflasi adalah bla 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 bla. Lalu untuk sejarah juga begitu juga konsepnya dihafal mati semuanya. Tapi setelah adanya PJBL ini, sebenarnya melalui pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, itu mereka tidak dipaksakan menghafal, tapi memang mereka mengetahuinya karena proyek-proyek yang mereka lakukan. Misalnya tentang sejarah, kita membahas kemerdekaan Indonesia gitu. Proyek yang kita lakukan adalah membuat poster dan menjelaskannya di depan kelas. Jadi kita tidak menuntut siswa menghafal lagi, tapi mereka mencari tahu, membuat gambar, bagaimana menjelaskannya di kelas. Jadi lebih ke penguasaan tanpa pemaksaan gitu. Oke Bu, Ya. ini pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada perbedaan belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan PJBL ini? Itu Kasih tadi salah satu contohnya. sebenarnya iya, sebenarnya mirip ya pertanyaannya dengan yang sebelumnya ya. Iya, jadi perbedaannya yaitu tidak ada lagi tidak ada lagi pemaksaan atau apa namanya konsep berpikir siswa, oh aku harus bisa karena aku harus menghafal nih besok ujian. Sebenarnya tanpa mereka memaksakan diri menghafal pun melakukan itu kalau dikasih ujian mereka udah tahu karena tinggal penguasaannya itu udah ada di dalam kepala mereka. Jadi tanpa harus dihafal-hafal mati seperti zaman saya dulu mungkin. Iya. Ini Bu, pertanyaan selanjutnya, Iya. aspek apa aja nih yang berkembang dari siswa semenjak menggunakan model PJBL ini Bu? Sepertinya misalnya pemahaman materi mereka meningkat, atau enggak Betul. keterampilan berpikir kritis mereka tajam, atau enggak kerjasama antar anggota mahasiswa bagus, atau kreativitas mereka lebih mantap. Apakah ada berkembang Bu di antara itu? Sebenarnya semua mengalami peningkatan, iya, yang seperti Ahmad sebutkan dari tadi betul. Mereka lebih kreatif, pastilah kan. Misalkan mereka disuruh membuat poster menjelaskannya atau membuat dalam bentuk apa di Canva atau poster hard copy di karton begitu, pasti kreativitasnya lebih meningkat. Kalau berpikir kritis ya, misalnya di workshop atau di apa namanya survei lapangan langsung, pasti mereka lebih berpikir kritis dan pertanyaan-pertanyaan out of the box yang sebenarnya
Oh, itu juga sampai ditanyakan sama siswa. Karena siswa itu kalau dikasih remaja itu kalau dikasih suatu permasalahan, pertanyaan mereka itu memang tajam. Kita harus akuin itu. Tapi itulah yang meningkat yang menurut saya berpikir kritis, makin kreatif. Em, Kalau kerjasama ya meningkat tapi tidak terlalu signifikan. Baik. Iya, Untuk pertanyaan selanjutnya saya berikan ke kawan saya, Bu. baik. Terima kasih, Bu. Oke. Baik, terima kasih kepada Saudara Isan dan juga Saudari Dame. Di sini saya akan mengambil alih pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Bu, faktor apa saja yang mendukung keberhasilan penerapan PJBL ini dalam pembelajaran IPS menurut Ibu? Nah, faktor pendukungnya yang paling besar sebenarnya ada di fasilitator. Jadi kita sebagai guru dan sekolah tentunya yang di belakang kita yang mendukung. Jadi PJBL ini tidak akan terlaksana jika misalnya yang kalau faktor-faktornya banyak, guru, sekolah dan siswa, orang tua juga. Tapi yang paling utama adalah guru dan sekolah. Guru dan sekolah jika mereka tidak berinovasi, tidak bekerja, kalau gurunya dulu lah yang paling pertama itu guru. Jadi guru harus mampu menciptakan PJBL yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa dan itu pun didukung oleh sekolah, fasilitas-fasilitas sekolah, terus konsep-konsep belajar yang diciptakan oleh sekolah karena kan kurikulum Merdeka sekarang sudah berganti lagi ya tahun ini. Begitulah dan tidak lupa didukung oleh orang tua. Jadi itu semua tidak akan berjalan semua program-program itu kalau tidak ada dukungan orang tua. Dan terakhir adalah siswa itu sendiri. Kalau mereka tidak mau dan tidak niat ya itu nggak akan berjalan dengan baik. Baik, pertanyaan yang selanjutnya itu kendala atau hambatan apa yang paling sering muncul saat penerapan PJBL ini dalam pembelajaran IPS? Maaf, masalah Kendala atau hambatan apa saja yang sering muncul dalam saat menerapkan PJBL ini dalam pembelajaran IPS? dalam pembelajaran IPS yang saya lihat adalah kendala yang muncul sikap apa ya independen itu bagus tapi beberapa siswa memang sulit untuk bekerja sama apalagi remaja ya memang harus didorong-dorong kamu ayo kerjakan ini kamu kerjakan ini dan tanpa didorong dan sedikit dipaksa mereka tidak kurang inisiatif untuk memulainya gitu. Jadi kita harus coba fasilitasi karena mereka belum ke tingkat SMA jadi belum bisa kita paksakan terlalu mandiri sekali gitu. Jadi masih harus kita fasilitasi kita apa. Jadi kendala yang mungkin muncul adalah kerjasama. Masih harus didorong-dorong dan dipaksa bukan dipaksa sih istilahnya masih harus diayo-ayokan. Baik, Bu. Mungkin dibalik dari kendala tersebut, ini mungkin pertanyaan yang terakhir dan yang paling menjawab dari segalanya. Ya. Bagaimana strategi Ibu dalam mengatasi hambatan tersebut agar PJBL ini tetap berjalan aktif dalam kelas? Yang saya lakukan adalah memberitahu kepada siswa tentunya di awal apa saja aspek penilaian dalam unit ini atau materi ini. Jadi saya tekankan selain pengetahuan yang akan saya nilai adalah kerjasama misalnya gitu. Jadi kan kendalanya nih di bagian kerjasama. Jika kamu bisa tapi teman kamu tidak bisa di dalam satu kelompok itu, saya akan analisis kembali apa masalahnya. Jika ternyata kamu memang tidak niat mengajari atau tidak sama-sama ingin maju, maka yang salah adalah kamu juga gitu. Jadi di balik pengetahuan tentang materi, saya lebih menekankan adab gitu. Jadi mereka tetap harus bisa mengajak teman-temannya dan bekerja sama dengan baik. Begitulah yang saya buat. Jadi saya buat dulu aspek-aspek penilaiannya, pengetahuan, kreativitas, kemandirian belajar, kerjasama gitu. Jadi ada aspek-aspeknya. Jika memenuhi semua kendala itu pun kita lingkarin. Nah ini ya kamu
belum gitu, biar mereka mengantisipasi di awal gitu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Semua pertanyaannya sudah terjawab dengan baik. Kami juga Iya, sudah dapat mengumpulkan informasinya. Mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu untuk kebutuhan laporannya. baik. Kita mulai ya. Sam, aku aja Ya, atau Isan? bila mulai Rod. Aku aja. Oke. Korea. 3, 2, coba. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Makasih Kak. Udah selesai kalian rekam? Udah. Tampar lah Kosia, nampak aku buka chat GPT. Nggak nampak kan dia pamu? Nggak nampak kan sih? Aku nggak tahu. Aku sambil buka chat GPT Tasya.